Halo Seo, kenalin aku Yurinda Nela Fajriani. Di sini aku akan barengin kalian di konten Kampus Soundbite. Nah, di sini kita bakal bahas-bahas sesuatu yang sangat menarik nih. Ada tes UTBK, juga ada kehidupan kampus. Terus gimana sih kita bisa sukses gitu di lingkungan akademik dan juga dunia kerja pastinya. Di sini aku bakal ditemenin sama narasumber yang keren banget. Langsung aja buat Kak Nova. Halo Kak, sudah bertemu sama Kakak di sini. Boleh nih Kak, silakan duduk dulu. Boleh langsung kenalan ya Kakak itu sekarang namanya siapa? Apakah alumni Manis? Betul, alumni Manis tahun berapa dan juga sekarang kesibukannya apa aja? Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tafaludin. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Sumber tahun angkatan 2000, lulusnya tahun 2020. Saat ini kesibukan saya adalah kerja sih. Sekarang di Bank Mandiri itu di Jakarta. Nah, untuk Kakak sendiri tuh dulu kuliah di mana sih? Terus jurusan apa Kak? Oke, dulu saya kuliah di Universitas Negeri Semarang. Jurusannya jurusan manajemen. Dari manajemen yang keren banget gitu. Nah, selama di kuliah tuh Kakak udah pernah ikut organisasi atau apa aja sih? Terus aku mau tahu nih prestasi apa aja sih selama di kuliah gitu Kak? Oke. Jadi dulu ketika saya kuliah, saya memang mengikuti beberapa organisasi. Salah satunya adalah HIMA, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Kemudian saya juga mengikuti KIME, Komunitas Ilmiah Mahasiswa Ekonomi. Dan saya juga pernah menjadi presiden atau direktur dari Marketing Company, salah satu unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas yang bergerak di bidang pemasaran. Kemudian untuk prestasi apa saja sih yang pernah saya dapatkan, alhamdulillah dulu saya pernah menjadi the most influential student atau mahasiswa paling berpengaruh di Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada tahun 2022. Kemudian saya menjadi mahasiswa utama berprestasi utama di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, juga tingkat Universitas Negeri Semarang pada 2 tahun berturut-turut 2022 sampai dengan 2023. Kemudian tentunya itu saya dapat karena saya telah menjuari beberapa kompetisi yang pernah saya juarai, mungkin sekitar lebih dari 50 kompetisi. Keren banget, keren banget. Nah, untuk prestasi terakhir dari Kakak sendiri? Prestasi terakhir ya? Untuk prestasi terakhir itu saya dapat di bulan Juli kemarin, akhir banget bulan Juli 2024, saya mendapat prestasi gold medal di dalam ajang World Economic Challenge Competition. Itu kompetisi internasional, tapi diselenggarakan secara online. Dan memang selain kompetisi tersebut, saya juga aktif sebagai pembicara sejak semester 2. Itu telah menjadi pembicara di lebih dari 20 Keren banget nih Kakak. Nah, tips nih Kak buat teman-teman semua yang baru masuk kuliah, tips apa aja sih yang kira-kira bisa berguna di kuliah? Itu kan beda banget nih pasti kan antara SMA sama kuliah. Tips buat menghadapi kuliahan itu kayak gimana gitu kan? Oke, tentunya ini akan menjadi hal yang tantangan ya, hal yang sangat berat untuk teman-teman memasuki dunia perkuliahan, masa-masa transisi dari SMA masuk ke kuliah. Tips dari saya adalah teman-teman harus cepat beradaptasi. Adaptation skills teman-teman itu sangat dibutuhkan sekali. Ketika teman-teman cepat beradaptasi, progres teman-teman juga nanti akan lebih menarik lagi atau lebih naik lagi. Jadi teman-teman bisa aktif mengikuti beberapa organisasi, aktif di beberapa motivasi dosen, aktif mengikuti internship atau program yang dengan pemerintah. Contohnya adalah ISMA, olahraga dan marketing. Itu secara langsung ketika teman-teman aktif, maka teman-teman akan lebih cepat beradaptasinya ketimbang teman-teman hanya kuliah saja. Terus dari Kakak kan banyak banget nih ngikutin organisasi atau ikutin project-project. Nah, dari Kakak sendiri juga kan banyak banget pengalaman kayak di luar dari pengalaman akademik maupun non akademiknya gitu. Tips buat ngelola waktu, nyimbangin antara non akademik sama akademik supaya bisa balance dan goals-nya banyak banget kayak Kakaknya gimana gitu caranya? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Karena memang ketika kita masuk di transisi dunia perkuliahan, challenge yang pertama kita hadapi adalah terkait time management.
karena akan beda sekali dengan waktu kita SMA. Ketika SMA mungkin kita akan lebih terorganisir dengan jadwal-jadwal tertentu ya. Kita masuk jam 7 harus jam 7. Ketika di dunia kuliah kita lebih fleksibel, banyak sekali jam kosong, dosen juga lebih fleksibel mengajarnya, kadang diberikan tugas gitu, dan memang skill time management ini sangat dibutuhkan di sini. Untuk saran tips dari saya, itu adalah teman-teman harus punya planning di tiap harinya gitu. Bukan cuma planning secara bagian besar, tapi teman-teman juga harus planningnya itu terstruktur dan terperinci kalau jadi kerjanya itu seperti apa gitu. Akan lebih baik lagi, dan teman-teman harus bisa evaluasi dari setiap kegiatan teman-teman di setiap hari. Itu akan membantu teman-teman lebih signifikan. Luar biasa banget ya, banyak karena jujur aku juga masih kesulitan gitu untuk ngatur waktu. Gimana sih cara buat belajar, gimana sih cara buat berorganisasi, dan itu kan karena aku juga baru masuk kuliah, itu masih susah banget dipakai. Jadi terus ini juga pasti akan berguna banget buat teman-teman yang baru masuk kuliah ya. Jadi boleh banget dipakai. Dan tadi kan aku dengar juga nih katanya aku banyak ada project yang gitu bareng dosen. Nah, gimana sih cara ngebangun hubungan baik sama dosen? Karena kan pastinya dengan kita jalin hubungan baik sama dosen, yang kita diajak proyekan, kita juga bisa dapat relasi juga sama dosennya. Itu gimana? Dan apa bisa ngebangun hubungan baik? Oke, baik. Karena kita di sini sebagai mahasiswa baru, tentunya kita harus punya sifat eager to learn, atau kita mau belajar ya. Kita harus punya curiosity yang tinggi, dan kita harus aktif diskusi, tanya-tanya ke dosen. Insya Allah dosen akan terbuka ketika ada mahasiswa yang aktif bertanya, diskusi seperti itu. Tentunya dalam tanya hal-hal yang tidak penting ya, itu akan jadi filter juga. Coba tanya-tanya hal yang mungkin terlihat yang sedang teman-teman hadapi, kemudian relate juga dengan kapasitas atau passion dari dosen itu sendiri. Biasanya kalau misalnya teman-teman aktif diskusi, kemudian punya kapabilitas yang bagus, sifat interpersonal yang bagus, attitude-nya bagus, itu dosen akan lebih tertarik menghubungi kita ketika ada project seperti ini. Saya dulu selama kuliah pernah menangani project yang nilainya itu ratusan juta, bahkan saya pernah menangani project penelitian sama dosen itu sampai nilainya itu lebih dari 1 miliar gitu. Dan mungkin sekarang juga waktunya bisa saya rasakan. Saya menjadi mahasiswa berprestasi itu juga salah satunya dari networking kita dari dosen. Ketika dosen itu melihat kapasitas atau saya memiliki potensi jadi dosen berprestasi, akhirnya saya dihubungin, dan mulai dari situ saya aktif menjadi dosen berprestasi ya. Dan akhirnya output yang saya rasakan juga sekarang saya telah memiliki lebih dari 7 publikasi skala nasional maupun internasional, memiliki lebih dari 5 haki atau atas intelektual, karya intelektual, dan itu mungkin karya-karya saya, dan mungkin beberapa buku yang saya tulis, saya ISBN-kan sekarang juga masih dalam proses lagi tulis. Ini banyak yang pengalaman itu tuh karena sih ada gitu strategi. Nah, aku mau nanya, ada strategi sih? Oke. Kalau misalkan struggle yang saya hadapin tentunya banyak ya. Pertama mungkin culture shock ya. Dulu saya besar di daerah Jawa Barat. Kemudian saya kuliah di Raja Tengah yang mungkin punya culture yang berbeda. Yang pertama penyesuaian culture dari orang-orangnya seperti itu. Kalau misalkan untuk di dunia akademis, sepertinya tidak ada masalah ya, tidak ada struggle gitu, karena alhamdulillahnya saya mengambil jurusan sesuai dengan passion yang saya sukai. Tapi struggle-nya adalah ketika saya mencapai menjadi ketua organisasi seperti itu, banyak sekali rintangannya menjelaskan tentang periode tersebut. Kemudian yang kedua, struggle yang kedua yang mungkin berbau-bau akademis ya. Kalau untuk masalah akademis yang di bidang wajar yang ada di bidang akademis yang pencapaian masuk prestasi, student seperti itu. Jadi misalkan struggle-nya ketika saya masuk kuliah itu saya belum banyak punya hard skill ataupun juga soft skill. Sedangkan untuk menjuarai suatu lomba kita tuh harus punya banyak sekali soft skill. Contohnya adalah kita harus bisa public speaking yang bagus, kita harus bisa punya analytical thinking yang bagus, problem solving yang bagus, creative thinking yang bagus. Sedangkan sebelumnya saya masih asing dengan hal-hal itu gitu.
Dan tentunya saya akhirnya harus bekerja keras lah dengan masalah-masalah yang ada atau rintangan yang ada gitu. Dan ya alhamdulillahnya saya berhasil melewati masa-masa itu. Kemudian untuk struggle untuk hard skill, kalau misalkan saya ikut beberapa organisasi, ikut kerja juga, itu membuat event yang skalanya itu internasional kan, dan tentunya bukan cuma soft skill ya, hard skill juga. Pada saat itu kan ada COVID kan, dan proyek-proyek itu diadakan online. Saya akhirnya mencoba untuk mempelajari hal software kayak OBS, Phoenix, dan juga CorelDRAW itu untuk desain-desainnya. Itu saya pelajari sendiri, di mana saya belum ada background editing sebelumnya. Saya harus mau nggak mau saya pelajari hard skill tersebut, karena gimana kita mau mencapai sebuah prestasi atau project yang berhasil kalau misalkan kita untuk menyampaikan pendapat kita aja kita nggak bisa. Jadi desain kemampuan hard skill tersebut itu membantu banget ketika kita punya inovasi-inovasi nih, kita sajikan dalam bentuk website, kita sajikan dalam bentuk desain, itu membantu banget dalam memberikan pendapat kita. Tentunya hard skill itu banyak banget kan, berarti hard skill sama software yang udah kakak beli, keren banget. Nah, kakak sendiri gimana sih cara ngembangin tipsnya gitu sampai bisa punya soft skill dan hard skill sih? Mungkin caranya sih yang pertama punya tekad yang kuat aja sih. Kebetulan saya juga tipe orang yang punya keinginan tinggi. Saya keinginan buat belajar tuh tinggi banget. Jadi saya menjadi tertantang ketika ada hal baru yang belum saya pelajari. Itu cukup membantu sih. Yang penting teman-teman semua harus punya sifat tiga tulang dan juga sama keinginan tinggi ya. Kita bakal terbenarkan sih. Ketika teman-teman nanti kuliah bahkan kerja nanti. Jadi jangan capek belajar. Tuh. Nah, kan ini kakak di waktu SMA dulu itu ikut apa nih buat masuk ke universitas jagoan rapi atau jadi baris? Oke. Dulu saya masuk ke universitas lewat jalur SNMPTN. Kalau sekarang namanya SNMPTN bukan? Sekarang udah ganti nih kak, namanya jadi SNBT. Oh, SNMPTN. Kita berarti ikutas kan? Cara belajar yang efektif menurut kakak supaya bisa lolos ke universitas yang kita mau. Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Mungkin ini dibutuhkan sama teman-teman yang ingin transisi ke dunia perkuliahan ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu kelemahan dan kekurangan diri kita. Dari di SNBT itu kan ada beberapa plot-plotnya. Mungkin ada yang bagian penalaran, ada yang bagian bahasa, ada yang bagian kuantitatif seperti itu. Dan kita harus tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, dan kita juga nggak harus terus fokus ke kekuatan kita. Kita harus bisa fokus ke kelemahan kita juga. Beberapa masalah atau beberapa kasus yang sering saya lihat gagalnya SBMPTN atau SNBT itu karena gagalnya mengkoordinasikan antara waktu mengerjakan soal. Jadi hanya menguasai beberapa tertentu yang sedangkan SBT kan punya banyak ya. Dan kita semua sih dan waktunya harus seperti rata. Karena yang industri yang lain yang masih banyak ya berarti itu bukan hanya dari satu plot tapi harus semuanya gitu. Kalau misalnya kita itu pasti akan mempengaruhi nilai akhir kita. Jadi kita harus tahu dulu nih kelemahan dan kekuatan kita di mana. Kita harus bisa rutin belajar rutinitasnya juga. Setelah kita tahu, kita harus bisa pintar, time manajemennya harus bagus. Kita juga bisa memanfaatkan platform dari luar seperti tryout. Jadi tidak gratis atau yang berbayar. Tapi biasanya yang berbayar lebih bagus ya. Yang berbayar lebih berbobot soalnya gitu. Dan teman-teman harus bisa tahu tren soal yang sering muncul keluar itu apa. Karena itu sangat powerful ya. Itu key points-nya bagi saya. Teman-teman harus tahu nih, sekarang tuh trennya soal-soal yang keluar itu seperti apa, gini seperti apa. Teman-teman harus pelajari. Even nanti bentuk kata-katanya beda, at least teman-teman bisa paham tentang cara menjawabnya kalau ada soal yang seperti ini modelnya. Yang kedua, ketika teman-teman belajar SNBP, itu teman-teman juga harus memperhatikan keefektivitas dalam belajarnya itu. Jangan sampai teman-teman buang-buang waktu buat
belajar tapi outputnya itu nggak ada atau ideal gitu. Belajarnya sampai malam bahkan sampai subuh, tapi ketika kita review lupa semua atau mungkin nggak masuk gitu. Teman-teman tuh harus paham juga sama kekuatan teman-teman kapan fokusnya harus belajar gitu. Jangan dipaksain kalau misalnya lagi capek jadi dipaksain belajar, nanti malah gak masuk. Karena menurut saya sih keefektifan itu sangat penting banget. Masih penting belajar 1 jam tapi masuk daripada belajar 6 jam tapi gak ada yang masuk gitu. Nah mungkin teman-teman bisa coba juga teknik Pomodoro. Jadi pernah dengar nggak? Dengar pernah. Itu juga salah satu teknik yang aku dapat di kuliah waktu ya. Itu worth it nggak menurut kamu? Kamu pernah nyoba nggak? Aku pernah nyoba dan itu sangat menarik banget. Jadi teman-teman juga bisa nyoba teknik Pomodoro ya. Jadi teknik Pomodoro tuh kita belajar dalam sistem blok-blok tertentu. Jadi kita kasih space waktu buat fokus belajar. Kita singkirkan dulu beberapa platform yang mungkin nge-distract kita. Salah satunya kalau generasi Z ini yang hadapin adalah gadget ya, sosial media. Nah kita matiin dulu tuh sosial media kita, handphone kita, atau platform-platform yang lain. Kita fokus belajar. Misalnya mungkin untuk yang pertama, interval pertama bisa masukin 15 menit aja dulu. 15 menit belajar fokus, jangan ada ganggu. 5 menit buat istirahat. Mungkin kalau udah jenuh baru teman-teman bisa ngopi atau bisa ke pet, bisa ngelus-ngelus hewan peliharaan gitu. Itu bisa membantu naikin mood teman-teman. Apa aja deh teman-teman yang sukain yang sekiranya bisa naikin mood, itu lakuin aja. Mungkin kalau misalnya udah 15 menit naik lagi jadi 20 menit, 25 menit gitu. Dan itu harus konsisten seperti itu. Keren banget sih tipsnya, dan memang aku juga udah nyobain Pomodoro. Itu salah satu teknik belajar paling efektif yang menurut aku ya dibanding yang lain gitu. Itu fun fact-nya saya gunakan dari zaman SMA sampai sekarang. Wah, Sampai sekarang saya kalau belajar atau proyekan itu pakai teknik itu. Jadi nggak mau maksain kalau emang lagi nggak fokus atau jenuh gitu kan. Saya akan cari hal yang bisa ngebus saya lebih fokus lagi gitu. Baru saya ketika memang fokus terus. Bener-bener, boleh coba tuh tipsnya. Nah, kakak kan masuk ke jurusan manajemen ya? Ya. Kenapa kakak memilih jurusan ini? Kenapa milih manajemen? Nah, kenapa saya pilih manajemen? Karena ini ceritanya panjang sih. Dulu pas kuliah emang manajemen itu passion saya. Pas SMA itu saya kalau jadi mungkin nggak nyangka ya. Saya tuh dari jurusan IPA. Wah, kenapa jadi manajemen tuh kan? Jujur kan? Iya, jujur. Sebenarnya pas awal SMA tuh dibagi perbagian itu kan berdasarkan psikotes. Saya dapatnya MIPA, tapi saya udah punya feeling nih. Saya sukanya ke bidang ekonomi gitu, cuma nggak bisa mastiin juga. Tapi kenapa saya tetap ambil IPA? Karena di situ punya kelebihan kita bisa masuk ke IPS juga, bisa lanjut gitu. Dan saya menemukan passion itu ketika mengikuti lomba OSN atau Olimpiade Sains Nasional. H-1 tryout penentuan delegasi OSN tiap bidang di Semanis. Itu saya pindah dari OSN biologi ke ekonomi. Jauh banget ya bedanya. Pindah jauh banget. Saya sampai dimarahin orang tua saya, dikira karena saya nggak serius ikut OSN. Tapi nggak apa-apa deh. Alhamdulillahnya saya berhasil menjadi juara 1 mengalahkan kakak tingkat saya dan berhasil mendapatkan beasiswa untuk pembinaan OSN ekonomi di Lembang selama 2 minggu dari Semanis. Dan itu juga yang mengantarkan saya mengenal lebih jauh tentang dunia perekonomian yang sekarang saya suka banget sama dunia ekonomi dari OSN itu sendiri sih. Aku mau tanya Kak, tips buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah supaya bisa dapat jurusan sesuai dengan passionnya itu gimana tuh Kak? Oke, pertama teman-teman harus tahu dulu teman-teman itu kelebihannya di mana, hal yang teman-teman suka itu di mana gitu. Karena pasti ada tiap perbedaan nih antara lebih ke jalur sains, seni atau sosial itu beda banget mulai dari perkuliahan sama kerjaan juga. Yang ini juga bakal ngaruh ketika nanti karir teman-teman ingin ke contohnya mau masuk ke BI gitu. Karena di BI itu ada beberapa jurusan yang mungkin nggak masuk ke kualifikasinya. Ada beberapa perusahaan yang mungkin memang bisa masuk semua jurusan, ada juga yang beberapa jurusan
Jadi teman-teman harus tahu kelebihan teman-teman itu di mana. Itu penting buat jenjang karir teman-teman selanjutnya. Cara tahunya bagaimana? Teman-teman bisa menganalisis diri sendiri aja deh, self analisis ya. Sangat saya suka ketika mengajarkan matematika gitu, berarti itu ada indikasi tuh passion teman-teman lebih di bidang sains gitu. Dan ketika teman-teman udah mengetahui kelebihan di mana, coba cari tahu lebih dalam lagi, coba cari tahu dari itu ruang lingkupnya itu sampai sejauh mana, apakah mereka masih masuk. Itu sih teman-teman harus bisa tahu lebih dulu kelebihan sama kekurangannya, biar nantinya kedepannya mengerjakan sesuatu atau proyek itu lebih fun, lebih powerful juga hasilnya, dan teman-teman akan lebih enjoy aja sih menikmatin bisa. Harus tahu dulu. Harus tahu dulu. Iya. Dan cara tahunya ya bisa lewat beberapa lembaga mungkin, tapi kalau saya sih yang tadi saya bilang itu pakai self analysis aja, cari tahu sendiri aja, karena itu lebih powerful ya, karena yang tahu tentang kita kan masa orang lain, Kita sendiri. Nah, selama kakak dulu pada saat SMA itu mempersiapkan UTBK tuh pasti dong ada aja kita demotivasi atau juga pasti ada tekanan gitu dari orang tua, dan juga ada ekspektasi gitu dari diri sendiri. Nah, ya. Nah, gimana sih cara Kak nanganin hal-hal tersebut supaya kita jadi tidak stres gitu kan? Oke, pertanyaan menarik ya. Ini juga relate sama kondisi Gen Z sekarang ya, mungkin yang lebih. Jadi tahu nggak apa masalah utama yang sekarang menjadi masalah bagi Gen Z? Tentu aja mental dong. Ya, udah tahu kan? Pasti semuanya juga udah tahu, teman-teman semua pasti tahu itu tentang mental health ya. Ya, kita tahu semua lah kalau sekarang di Gen Z itu mental health itu salah satu permasalahan. Mungkin kalau Yudi tadi bilang tekanan dari orang tua dan teman-teman gitu. Sekarang saya akan lebih kasih ruang lingkup yang lebih luas lagi. Adanya sosial media, dengan sebenarnya kita melihat sosial media itu atau melihat kesuksesan orang lain atau apa itu sebenarnya secara nggak langsung bisa menekan mental kita juga. Itu salah satu dampak negatif dari sosial media. Dan gimana sih cara mengatasi demotivasi atau mungkin ketika kita mental lagi turun kayak gitu. Yang harus kita lakuin adalah kita coba rehat atau ngelakuin hal yang kita suka lebih dahulu. Mungkin bisa larinya ke alam, mungkin bisa larinya ke pet atau hewan peliharaan yang kita suka. Kayak aku kalau misalkan memang lagi jenuh banget, aku biasanya ngopi atau mungkin ke kucing atau ke lihat ikan, atau saya coba nanami beberapa tumbuhan gitu. Itu ternyata mampu ngebus mood aku buat lebih produktif lagi. Dan yang kedua, setelah kita bisa mengatur emosional diri kita, bisa manajemen emosional udah bagus, mungkin kita bisa naikin lagi fokusnya, jangan sampai kita ke distract dengan omongan-omongan orang dari luar gitu, atau mungkin dari orang tua segala macam. Kita cuma fokus aja sama diri kita, yang paham sama diri kita ya cuma diri kita gitu. Jadi kita harus fokus sama pengembangan diri kita. Insya Allah kalau misalkan kita ulet, kalau misalkan kita dare, eager to learn, insya Allah nanti bakal dapetin apa yang kita mau. Jadi cuma memang prosesnya itu sih. Kalau bagi saya, pertama berarti tadi itu kita bisa alihkan ke hal yang kita sukai. Yang kedua, kita bisa fokus aja sama apa yang kita tuju gitu. Gak usah kiri kanan kiri, gak usah lihat kanan kiri. Kalau misalnya ada saran mungkin terima, kalau sarannya membangun kita terima, kalau memang nggak membangun kita cukup terima aja. Kan yang ngelakuin kan terserah kita mau dilakuin atau enggak. Gak usah dengerin ekspektasi orang, gak usah dengerin orang gitu. Setiap orang punya relasi yang berbeda-beda. Oke, itu benar banget sih, karena aku juga punya kucing kesayangan di rumah. Itu salah satu ini booster aku ya. Aku lagi demo tidak Lucu banget. lucu banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, kakak kan sekarang lagi kerja di salah satu bahkan 3 perusahaan besar BUMN. Ya. Nah, sekarang aku mau nanya, pastinya kan sebelum kita masuk kerja itu ada CV yang disiapkan atau portofolio yang disiapkan gitu. Cara buat CV atau portofolio supaya menarik untuk perusahaan kita gimana sih? Oke, ini pertanyaan bagus banget yang menjadi problem bagi para pencari pekerjaan ya.
itu sekarang adalah ketidakefektivitasnya CV mereka. Karena ini akan menjadi key points utama. HRD itu melihat kemampuan kita yang pertama dari CV gitu. Mereka nggak tahu gitu loh asli kita kayak gimana. Yang pernah mereka lihat adalah dari CV kita gitu. Dan cara pencapaiannya biar dapat esensinya gitu. Kalau saran saya sih, tip dari saya lebih ke one point aja sih. Contohnya ketika kita mau daftar ke perusahaan yang berbau keuangan atau accounting, mungkin kita bisa masukin portofolio yang relate aja. Contohnya kita pernah juara accounting competition atau kita pernah magang di perusahaan besar di Indonesia. Nah, itu kita bisa masukin, yang lainnya mungkin agak sedikit ditutupin dulu gitu. Terus yang kedua, dalam penyusunan kalimat juga harus diperhatikan, harus benar-benar powerful dari setiap katanya. Harus ada angka yang menunjukkan bahwa teman-teman ini ngerjain apa. Contohnya magang gitu. Magang cuma membantu doang, kayaknya orang ini juga kan, kurang bagus juga kan. Jadi telah mengerjakan apa, berapa proyek, nominalnya berapa, progresnya seperti apa, sumbangsi ininya seperti apa, itu dijelaskan di CV biar HRD tahu. Jangan banyak-banyak, jangan bertele-tele, tapi efektif dan on point. Dan CV-nya nggak usah panjang-panjang ya maksimal 1-2 lembar aja. Tapi memang kalau misalnya untuk masalah halaman itu optional sih. Ada ya, kita ada beberapa HRD yang suka yang panjang, ada yang simpel-simpel aja gitu. Karena kalau secara logika aja pendaftar kan banyak banget nih ribuan pencari pekerjaan. Gak mungkin dong HRD punya waktu buat screening CV sampai sejauh ini. Pasti mereka cuma melihat dari beberapa section aja, terutama bagian judul ya, bagian atas kita bagian apa, atau profil kita dari Gak perlu banyak-banyak magang, yang penting magang itu jelas. Kenapa bagian dan ya ada sekali tips buat kakak buat yang magang, kira-kira ada tips buat mahasiswa dan juga teman-teman yang baru mau masuk kuliah, kira-kira penting nggak sih magang? Oke, pertanyaan bagus. Penting nggak? Jelas menurut saya sangat penting ya teman-teman. Dan sekarang teman-teman bisa mencari tahu informasi permagangan itu lewat ada platformnya itu MBKM yang sekarang disediain sama Kemendikbud. Jadi kita harus bersyukur ya, mulai dari angkatan ke bawah kita punya Menteri Pendidikan yang mendukung program pengembangan diri terutama dalam mahasiswa. Mereka menyediakan berbagai macam program magang bersertifikat, studi independen, pertukaran pelajar, kemudian ada juga yang mengajar itu kampus mengajar. Nah, teman-teman tuh harus bisa manfaatkan itu karena itu akan memboost soft skill dan juga hard skill teman-teman. Ketika teman-teman ikut magang, teman-teman pasti akan meningkatkan kapasitas soft skill teman-teman dalam interaksi komunikasi. Kemudian teman-teman juga bisa meningkatkan hard skill teman-teman ketika teman-teman mengerjakan suatu proyek, bisa menggunakan apa, software apa atau apa itu berguna banget untuk pengembangan diri teman-teman. Kemudian teman-teman juga jangan fokus sama magang aja gitu. Kalau bisa ikut aktif juga lewat kegiatan-kegiatan yang lain. Itu salah satu fasilitas yang bisa kita gunakan dari Kemendikbud. Kita bayar pajak kan, itu fasilitas yang kita dapetin tuh, biar pajak kita nggak sia-sia kan. Jadi ikut aja magang, kita belajar, bisa lo pulang negeri, bisa lo ke daerah-daerah yang mungkin belum kita bayarkan sebelumnya, ke Bali, kemana gitu, gratis sama program pemerintah. Teman-teman tertarik ke dunia usaha, pengen bikin bisnis, bisa ikut P2RW. Teman-teman tertarik ke dunia ilmiah, bisa ikut PKM. Jadi teman-teman harus bisa manfaatkan platform-platform yang ada untuk pengembangan diri teman-teman seperti itu. Apa aja platform itu tadi salah satu hal yang memang pengen banget lakuin. Dan tadi kita udah bahas banyak ya kan, tadi tips PBB dulu dibahas, terus juga udah dibahas ternyata juga tips-tips gitu dari kakak mengenai magang, terus juga mengenai dunia kerja itu sendiri, dan juga tips mengenai kehidupan kampus. Mungkin sekian aja dari aku pertanyaannya, dan bisa dilanjutkan juga di kita bisa belajar lain waktu gitu. Jadi bisa say goodbye dulu nih ke teman-teman atau penutup gitu dari kakak buat teman-teman.
Untuk menutup obrolan kita hari ini ya, mungkin saya ingin memberikan salah satu motivasi sih buat teman-teman. Selain nanti teman-teman ingin menjadi mahasiswa yang berhasil, yang paling penting adalah teman-teman harus bisa menjadi mahasiswa yang memiliki dampak positif atau berdampak kepada masyarakat ataupun orang sekitar. Teman-teman harus ikut peran dalam beberapa ajang yang ada di mahasiswa. Nah itu teman-teman mau jadi mahasiswa berprestasi, mau jadi pebisnis, mau jadi organisatoris, menjadi ketua BEM, syukurnya teman-teman berperan di situ. Teman-teman harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan juga masyarakat lewat power dan juga jabatan yang teman-teman punya gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kita itu harus punya kapasitas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih banyak sudah mau bergabung nih di konten Kampus Unbed kali ini. Baik teman-teman, sampai jumpa di Kampus Unbed berikutnya. Dadah semuanya.